Halo, selamat pagi. 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 Sehat, Nak? Sehat, Lau. Alhamdulillah. Gimana? Sudah dibaca belum bukunya? Sudah belum? Ada yang sudah belajar belum? Ada yang sudah belajar belum? Kok nggak ada suaranya? Jangan gerak-gerak aja dihidupkan kalau ditanyain. Ada yang sudah belajar belum? Oke, Nak, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Diangkat tangannya, dipejamkan matanya. Santi Kang Xienin, Rang wo men ping an lai tao xie xiao, zhe yi wo men mei li de xiao yan, ke ai ke jin de lao si you sang de peng you, 现在我们要开始学习了。今年8月我们一块学习，真章真讲。Amin. Selamat pagi semuanya. Nah, Nak, coba dihidupkan kameranya. Sekarang kemarin kan kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan. Cara menyesuaikan diri pada tumbuhan ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penyesuaian diri pada hewan dengan lingkungannya. Dibuka semua. Halaman 37. Halaman 37 dibuka semua. Kemudian buku catatannya juga dibuka semua, buku tulisnya. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Sudah? Ketemu halaman 37? Sudah, ketemu semua halaman 37. Sudah dibaca belum? Lihatin, diajak ngobrol nggak ada yang jawab. Sudah dibaca belum? Belum, Lau. Belum. Kenapa nggak dibaca dulu? Habiskan itu bukunya itu dibaca semuanya. Coba sekarang, kalau makanya belum dibaca ya. Halaman 37. Dibaca, Clara. Dari yang pertama. Iya dong. Mau yang dari yang mana? Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Adaptasi hewan dibagi menjadi adaptasi bentuk tubuh, morfologi. Atau kalau ada dalam kurung itu dibaca atau. Jadi adaptasi bentuk tubuh atau morfologi gitu ya. Coba lagi. Adaptasi hewan dibagi menjadi adaptasi bentuk tubuh atau morfologi, adaptasi fungsi tubuh atau fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Oke, jadi adaptasi hewan itu ada 3 ya. Ada morfologi, terima kasih Clara. Adaptasi morfologi itu bentuk tubuh. Adaptasi fisiologi itu ada fungsi tubuh. Dan adaptasi tingkah laku. Sama dengan hewan kemarin ya, adaptasinya ada 3. Sekarang selanjutnya dibaca Jolin. Nomor 1. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Oke, yang A, perhatikan. Terima kasih Jolin. Jadi yang A ada hewan yang mempunyai alat tubuh sesuai dengan makanannya. Itu digaris. Ayo Brian, itu digaris Brian. Nggak usah pakai kacamata. Ya. Jadi yang A hewan mempunyai alat tubuh sesuai dengan makanannya. Itu digaris. Kemudian yang B. Burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya pada bentuk paruh dan kaki.
Itu termasuk morfologi. Jadi kalau hewannya itu struktur giginya sesuai dengan makanannya, jadi contohnya hewan herbivora, karnivora, omnivora, itu berarti termasuk morfologi. Gitu ya. Kemudian, halaman berapa? Aku tadi baru masuk. Hah? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa teman-teman? Baru masuk. 37. 37. 37 teman-teman. Vino, dinyalakan kameranya. Yang A, hewan mempunyai alat tubuh sesuai dengan makanannya. Itu berarti hewan herbivora, karnivora, omnivora, itu termasuk adaptasinya morfologi. Mengenai apa aja? Bentuk gigi, ya, bentuk kuku, bentuk kaki. Nah, itu giginya. Gigi sapi sama gigi karnivora kan tidak sama ya. Kalau giginya sapi itu banyak gerahamnya. Kalau gigi karnivora banyak taringnya, ya kan, yang untuk menyobek-nyobek itu. Coba. Kemudian yang B, burung melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya pada bentuk paruh dan kaki. Coba dilihat. Yang Romawi B itu ada burung pemakan biji, namanya burung pipit. Kemudian ada burung pelikan dan burung bangau, pemakan ikan. Dilihat bentuk paruhnya. Biasanya nanti yang diujikan itu adalah bentuk-bentuknya itu. Jadi bentuk paruhnya burung pipit, bentuk paruhnya burung pelikan, bentuk burung pelatu. Coba dilihat. Paruhnya runcing dan panjang. Kalau burung pelikan itu ada kantongnya sebab memakan ikan ya. Kemudian ada burung kolibri, penghisap madu. Ada burung elang dan burung hantu yang pemakan daging. Itu termasuk adaptasi morfologi. Sebab bentuk paruhnya disesuaikan dengan apa yang dimakan. Jencing sudah ketemu? Halaman 37, Jencing. Halaman 37. Sudah ketemu? Coba dibaca dulu. Bentar ya, dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Oke? Sudah dibaca? Jadi dari bentuk paruhnya itu ada burung pipit. Lihat bentuk paruhnya kayak gitu ya. Paruhnya pendek. Halaman 37. Paruhnya pendek dan tebal. Kemudian burung pemakan ikan atau burung pelikan paruhnya panjang dan berkantong. Ya, kemudian burung pemakan serangga, ada burung pelatuk. Tahu burung pelatuk itu? Yang di pohon tuk 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 gitu ya, itu burung pelatuk. Kemudian burung penghisap madu, burung kolibri. Nah, coba sekarang dilihat lagi yang di bawahnya bentuk kaki. Bentuk kakinya. Ada burung kakatua, kakinya petengger. Petengger itu adalah kaki yang sering hinggap di ranting-ranting pohon. Nah, coba dilihat bentuk kakinya kayak gitu. Ada kaki pengais-pengais, bentuk kakinya ayam. Kalau kaki perenang itu kayak bebek dan angsa memiliki selaput. Halaman 39. Ini hampir sama. Coba kalau kaki pemanjat seperti itu, burung pelatuk. Kakinya burung pelatuk ada 4. Ya, yang 2 di depan, 2 lagi di belakang. Kakinya pencengkeram itu kayak ada cangkramnya terus kayak agak melengkung. Hampir sama dengan kaki pengais, tapi kalau kaki pengais itu tidak melengkung ya kukunya. Itu punyanya burung elang dan burung hantu. Sudah? Kristi dan Steven kan tidak dinyalakan kameranya? Sudah terlihat? Coba sekarang. Nah, itu adaptasi morfologi pada hewan. Jadi bentuk tubuhnya
disesuaikan dengan makanannya, disesuaikan dengan cara hidupnya, itu. Yang C selanjutnya, mulutnya serangga sekarang. Coba dilihat, itu mulutnya serangga, mulutnya penjilat, itu ada nama lainnya kayaknya, Nak. Jadi namanya porbosis kayak gitu. Mulut penjilat itu contohnya kupu-kupu. Mulut penggigit dan pengunyah contohnya mulutnya belalang. Tapi Lasa Sakti tidak tidak menggunakan nama ilmiahnya biar tidak terlalu sulit ya buat kita mempelajari. Biarkan nanti kalian di SMP mempelajari nama-nama latinnya untuk mulut-mulut itu. Jadi mulut penjilat itu mulutnya kupu-kupu, mulutnya penggigit dan pengunyah contohnya mulutnya belalang. Kemudian mulut penusuk, siapa mulutnya penusuk? Nyamuk, oke. Kemudian paling ngeselin. paling ngeselin ya. Jadi nyamuk itu memakan darah ya, meminum darah manusia. Vampir berarti, kayak vampir ya. Nyamuk. Kemudian yang D, unta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan. Sudah bisa ya semuanya. Kemudian cecak dan tokek memiliki perekat pada kaki telapak dan yang memudahkan dia merayap di dinding. Kemudian bunglon, lidahnya panjang dan lengket. Yang memiliki lidah seperti bunglon siapa? Coba, hewan apa ya? Cicak. Cicak, benar. Jadi memiliki lidah yang panjang dan lengket. Baliknya halaman 40 sekarang. Halaman 40 itu ada adaptasi fisiologi. Nah, coba sekarang perhatikan Lause. Jadi, adaptasi morfologi kita harus hafal di luar kepala. Ya, di luar kepala karena kalau kalian membaca langsung ada di bukunya, bukunya dikasih penggaris atau stabilo boleh. Semuanya yang di buku akan dikeluarkan semuanya sama Lause. Jadi, kalau hewan beradaptasi dengan tubuhnya atau bentuk tubuhnya namanya adaptasi apa, Nak? Adaptasi morfologi. Hewan ya, bentuk gigi itu termasuk adaptasi apa? Morfologi. Bentuk mulut, bentuk paruh, bentuk kaki. Nah, itu termasuk adaptasi morfologi. Memiliki punuk itu juga adaptasi morfologi. Apa lidahnya? Punuk itu apa sih? Kenapa, Nak? Punuk itu apa? Punuk itu yang di sini di di punggungnya ada tonjolannya. Kalau di unta, misalnya kayak unta ya. Ya, itu punuk itu namanya, ya. Kemudian kakinya, bentuk kakinya lengket, itu juga termasuk adaptasi morfologi. Sekarang, kalau adaptasi fisiologi, yaitu fungsi tubuh. Lihat, adaptasi fungsi fisiologi adalah dibaca. Ana Kristi. Ana, dibaca Ana. Adaptasi fisiologi, halaman 40. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Hewan herbivor memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang dimakan. Oke, yang B dibaca Kairon. Yang B dibaca Kairon. Manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan bersuhu tinggi. Lanjutkan Kairon sampai D. Ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Terus. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Oke, jadi itu adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuhnya hewan. Contohnya hewan herbivora itu seperti sapi, kambing, kerbau, itu memiliki namanya enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa. Enzim selulosa itu yang ada di mana, Nak? Jadi membantunya menguraikan selulosa yang ada di rumput-rumput dalam tumbuhan yang dimakannya. Jadinya dia itu menguraikan
enzim menguraikan selulosa yang ada di rumput-rumput dalam tumbuhan yang dimakannya gitu. Kemudian yang B. Kenapa, Nak? Iya. Itu kan hewan, kenapa ada manusia? Nah, ya. Itu ada manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan yang bersuhu tinggi. Nah, ini adaptasi hewan kan harusnya. Jadi manusia betul sekali. Kamu lingkari. Lalu saya mau bahas itu tadi. Manusia. Kenapa di situ ada manusia? Kamu lingkari karena manusia itu bukan hewan. Ya. Tapi di situ dibahas juga karena mungkin manusia itu juga memiliki adaptasi fisiologi. Jadi, adaptasi fisiologinya untuk manusia adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gitu. Manusia misalkan contohnya berkeringat pada saat di lingkungan yang bersuhu tinggi. Kamu lingkari. Ya, kamu lingkari itu bukan punyanya hewan. Tapi hanya manusia aja yang bisa beradaptasi dengan fisiologi atau fungsinya, fungsi kerja alat-alat tubuhnya. Kemudian yang C, itu ikan yang hidup di... Afan mau izin ke kamar mandi. Oke, yang C, ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Nah, ada yang tahu penyebabnya? Kenapa ya ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat? Untuk apa ya? Ada yang tahu? Ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Kalau Itu apa lah? itunya berkembang biaknya gampang. Bukan masalah perkembangbiakannya. Ayo dipikir lagi. Kenapa ya urinnya Pak pekat? Ada yang tahu mungkin? Aku nggak tahu lah urin. Supaya kadang Nggak tahu urin. Bukan tentang beranak itu, bukan. Apa gitu? Bukan beranak itu. Itu kan polisi itu kan kadang-kadang gitu tes urin, tes urin. Kita masih mau menjawab nggak? Dengarlah seperti ini jadinya. Dijawab lagi kita. supaya kadar garam dalam tubuhnya lebih rendah daripada lingkungannya. Iya, betul. Jadi gini, Nak. Itu ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Ditulis sih, urin itu adalah pipis. Gitu ya. Urin itu pipis. Jadi pipisnya itu lebih pekat supaya apa? Kadar garam di tubuhnya lebih apa gitu? Rendah. Iya, supaya Jadi selama ini kita garam itu dari kencingnya ikan, Mas. loh. Garam tuh dari kencingnya ikan. Bukan Bukan, ada. Nak. Nah, gini nih. Coba. Bukan, garam kan dari tambak, bukan dari ikan. Dari laut asli. Nah, terus habis itu Jencing itu berpikirnya gini, Me. Kan ikannya ada di laut. Nah, berarti bercampur dengan ikan juga. Air lautnya. Langsung Sabti ceritain ya. Air laut itu kenapa kok bisa asin? Karena untuk menetralkan semua kuman-kuman. Jadi semua air laut itu makanya rasanya asin. Sama Tuhan itu diciptakan asin sebagai tempat sanitasi atau tempat untuk menetralkan semua jenis kuman. Coba bayangkan kalau misalkan ini ya, kalau air lautnya tidak asin, maka itu akan banyak sekali kuman-kuman yang akan bermunculan dari laut. Contohnya, coba sekarang kamu bayangkan aja, ada kapal laut tenggelam. Nah, ada kapal laut tenggelam atau kapal tenggelam di laut. Itu seluruh jasadnya manusia ada di mana? Ada di laut. Ada di laut. Busuknya di mana? Di laut. Busuknya di laut. Dimakan siapa bangkainya? Dimakan sama kuman. Dimakan sama ikan pastinya. Ikan. Ikannya dimakan siapa terus? Ikannya dimakan manusia. Saya dimakan manusia. Nah, sekarang gini, kalau misalkan semua hewan yang ada di laut itu tadi memakan bangkainya manusia dan tidak ada yang berbau busuk nih. Coba sampai di Jember
Padahal kita ada di Puger ya. Laut yang paling dekat itu kan ada di Puger. Itu masih tercium Iya, iya. bau apa enggak? Enggak ada kan? Baunya hanya air laut yang asin. Jadinya kalau sudah masuk di laut, walaupun di situ ada pipisnya si ikan, ada bangkainya si ikan, ada sampah, tapi itu semuanya bisa netral ya. Jadi ketika sudah dibuat garam itu kan dia apa? Prosesnya pembuatan garam dengan cara apa? Kristalisasi kan? Ya, dengan cara dipanaskan suhu tinggi, kemudian ada uapnya di atas. Nah, uapnya itu kan akan menjadi kristal, kristalnya itu yang akan dijadikan garam. Jadi yang diambil itu hanya sari-sarinya dari garam aja, Jencing, dan yang lainnya. Kalian jangan takut, ini dilihat, diambilnya dari pipisnya ikan. Tidak perlu khawatir dengan itu, karena itu sudah aman. Kalau sudah masuk di air laut, itu sudah prosesnya aman. Ya, Brian? Nah, Brian lihatin lah. Ya. Terus. Nah, sekarang ngerti kenapa air laut itu rasanya asin? Sebab untuk proses sanitasi atau proses penetralan, gitu ya. Nah, sekarang makanya ikan yang hidup di laut menghasilkan pipis atau urin yang lebih pekat, ditulisi. Untuk supaya apa? Supaya kadar garam di tubuhnya lebih rendah daripada air laut. Boleh ditulisi di sebelahnya. Supaya kadar garam di tubuhnya lebih rendah daripada air laut. Itu. Kemudian yang nomor emangnya semua ikan tuh kalau misalnya ada pesawat jatuh gitu bangkai manusianya semua ikan makan atau cuma ikan coba nanti tanya ke ikannya ya. Ikannya kan tergantung jenis ikannya. Kalau ikannya apa namanya? Ikannya pemakan daging ya dimakan. Gitu. Coba nanti kadar garamnya apa tadi? Kadar garam untuk ya kenapa menghasilkan urin yang pekat? Supaya kadar garam di tubuhnya lebih rendah daripada kadar garam air laut. Begitu, Nak. Supaya kadar garam di tubuhnya lebih rendah daripada kadar garam di laut atau di air laut. Ada yang punya akuarium? Punya api. Tapi nggak ada ikannya. Tapi nggak ada ikannya. Akuarium air laut atau akuarium air tawar? Air tawar. Wilson ngapain, Wil? Tawar. Ya ampun, Wilson. Air laut susah. Air laut susah sih. Iya, karena air laut itu harus disesuaikan dulu kadar garamnya ya. Supaya ikan-ikannya bisa hidup di situ. Ada juga terumbu karangnya juga bisa hidup. Rumput lautnya juga biar bisa hidup. Terus gitu. ini apa aja kuda laut ada sih. Ya, Kuda laut. banyak sekali hewan-hewan laut itu ya. Kemudian sekarang yang nomor 2. Kita tinggalkan laut, kita masuk ke hewan darat lagi. Ada kelelawar. Kelelawar itu juga memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Ekolokasi itu apa ya? Ada yang tahu? Kristi mungkin? Tirsa? Eiffel? Kristi tahu? Aime? Brian? Apa kemampuan ekolokasi itu? Ekolokasi adalah mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, coba kamu tulisi. Kemampuan ekolokasi adalah mengeluarkan bunyi ultrasonik. Untuk mengeluarkan bunyi ultrasonik. Halaman 40, Evan. Halaman 40, Evan. Nomor 2. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Jadi, kemampuan ekolokasi itu adalah mengeluarkan bunyi ultrasonik. Jadi, ultrasoniknya dikeluarkan dari mulutnya ya. Kemudian, setelah dia bunyi ultrasoniknya itu
bertemu dengan ranting pohon, itu akan dipantulkan lagi kepada dia sendiri. Jadi misalkan Lawsesepti nih, kelelawar ya, mengeluarkan bunyi ultrasonik. Ketemu sama laptop, itu dipantulkan lagi oleh laptop ke Lawsesepti. Jadinya Lawse itu tahu, oh di sini ada benda yang tidak boleh dilewati, gitu. Sehingga kelelawar itu bisa mendeteksi adanya mangsa. Oh di sini ada mangsa yang gitu ya nak ya. Jadi kemampuan ekolokasi adalah kemampuan untuk mengeluarkan bunyi ultrasonik. Ada apa, Evel? Ditunjukkan kameranya. Ada yang baru gabung loh ya, Bernard baru gabung. Brandon. Steve mana? Ya, ditulisi. Ayo Brandon, Vino, Stephen Ken, ditunjukkan kameranya. Jadi kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsanya. Kemampuan ekolokasi itu adalah untuk apa, Nak? Kemampuan ditulisi. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Ya, gitu. Oke, sekarang Ian bisa, Ian? Ian nggak kelihatan loh wajahnya. Di mana Ian ya? Bisa, Ian? Ya, ada sampai sini ada yang mau ditunjukkan? Yang tadi dijatuh halaman berapa lagi? Halaman 40. Halaman 40. Coba sekarang nomor Romawi 3. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 dibaca. Hugo. Nomor 3 Hugo. Laku adalah menyesuaikan tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh atau mencari mangsa. Oke, jadi kalau adaptasi tingkah laku itu hanya untuk melindungi dia, melindungi mereka untuk melindungi dari mangsa. Coba selanjutnya, nomor 3 yang A, B, dan C dibaca Nikodemus. A dan B dah. Nikodemus dibaca. Yang A, Nikodemus. A. Mengapa gajah berimigrasi? Nomor 3, anak. Nomor 3, adaptasi tingkah laku halaman 40. Bunglon melakukan yang di atas itu loh, Nak. Kan ada nomor 2, halaman 40, nomor 2 adaptasi fisiologi. Nomor 3, adaptasi tingkah laku. Jadi yang nomor 3, adaptasi tingkah laku. Yang bunglon. Yang bawahnya ada bunglon. Bunglon melakukan penyamaran. Melakukan penyamaran dengan mengubah warna tubuh sesuai lingkungan. Kemampuan tersebut disebut kamuflase. Kamuflase. Mimiki apa kamuflase? Berkamuflase ya. Kita ikuti di buku aja dah. Kamuflase. Yang B. Jadi melakukan beruang kutub melakukan hibernasi pada musim dingin. Yang C sekarang dibaca Jessica. Cecak memutus ekornya untuk mengelabui musuh. Kemampuan tersebut disebut autotomi. Ya, oke. Yang D, Evel. Menyemprotkan cairan hitam untuk menghindari diri dari pemangsa. Oke, yang E, Evan. Evan, di mana kamu?
Julian. Halo, Ya, halo. ya. Evan yang Evan. Dibaca Evan. Kameranya mana, Nak? Kupu-kupu melakukan mimikri sehingga terlihat lebih buas. Lebih buas. Bukan lebih luas, lebih buas. Terus, Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. ya. Ini ada salah konsep di antara nomor 3 A dan E. Coba kamu betulin ya salah konsepnya ya. Coba langsung Septi tulisin. Segera dibetulkan sebelum terlanjur. Ya. Ditulis dulu. Kalau mimikri itu adalah mengubah ya warna tubuh. Kamu tulisi kalau mimikri itu adalah mengubah warna tubuh. Kalau kamuflase menyesuaikan warna tubuh. Nah, ini Nak ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Kalau mimikri itu mengubah warna tubuh dengan lingkungannya. Coba, itu ada salah konsep di dalam buku. Bunglon melakukan penyamaran dengan mengubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya. Jadi itu adalah mimikri harusnya. Ya, mimikri mengubah warna tubuh dengan lingkungannya. Kamu coret itu kamuflasenya, kamu coret itu harusnya adalah mimikri. Kamu coret itu harusnya adalah mimikri. Sudah? Kemudian, kupu-kupu melakukan mimikri sehingga terlihat lebih buas. Itu bukan mimikri, itu harusnya adalah kamuflase. Jadi kalau kamuflase itu meniru, menyesuaikan warna tubuhnya dengan bentuk tubuh atau bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Contohnya kalau mimikri itu mengubah warna tubuh itu contohnya bunglon. Ya, contohnya bunglon. Contohnya adalah bunglon. Nah, tapi kalau kamuflase itu contohnya adalah misalkan kamu tahu belalang daun. Kalau belalang daun kan warnanya hijau ya. Nah, kalau belalang daun itu warnanya hijau. Jadi dia supaya menghindari dari musuhnya, dia itu langsung menghinggapi daun yang warnanya hijau gitu. Ya, dan kalau belalang daun itu sudah bentuk tubuhnya itu seperti daun. Gitu, Nak. Jadi contohnya belalang daun, ada kupu-kupu. Gitu ya. Nah, kamu coret ya. Jadi kalau bunglon itu mimikri, sudah dari SD kelas 3 ya? Sudah dijelaskan sama lausenya. Kalau bunglon itu mimikri ya? Masih ingat? Waktu SD Itu kelas kan berapa? ya. Hah? Itu bukannya yang tambahan bukannya? Lupa.
Lupa. Iya, toh. Mimikri. Tambahan rasanya itu yang tambahan. Yang mimikri. Ya, Kelas 4 atau 5 ya. ya kelas Enggak. berapa? 4 atau kelas 5? Lupa. Jadi kalau bunglon itu melakukan mimikri, tapi kalau belalang daun, kupu-kupu itu melakukan kamuflase. Gitu ya, Nak? Oke, itu tadi tentang tumbuhan, tentang hewan. Nah, coba sekarang Lasa Sakti ingin tugasnya sekarang, ya, tugasnya sekarang adalah coba nomor 1. Sudah? Tugasnya adalah membuat rangkuman. Bisa kamu membuat rangkuman? Tidak tahu aku Lasi. Nggak tahu. Ya dah, tugasnya ini mengerjakan halaman 40. Besok ketika live lagi hari Sabtu kita tanyain satu-satu ya. Sampai berapa Lasi? 41 bukan 40. Bukan halaman 40. Halaman 40 latihan 1 itu loh. Halaman 40 ya. Nomor 1 sampai 2. Nomor 1 sampai berapa? Halaman 40 sampai halaman 43. Hah? Halaman 40 sampai halaman 43. Berarti latihan 2 juga Lasi. Ya, latihan 1. Latihan 1 aja deh. Oh ya, latihan 2. Latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 dan 2. Dikumpulkan di GT. Enggak. Kamu kalau di tugasnya nggak dikumpulkan di GC, itu nggak kerja Kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Sama. Sabtu tanya satu-satu, pokoknya besok hari Sabtu. Ya, Oke, dikerjakan kalau di gitu rumah kerja. hari Sabtu lah Sabtu tanya satu-satu. Yang nomor 4 itu dikerjakan di mana Lasi? Nomor 4 Latihan 1. boleh di buku. Tentukan makanan burung-burung itu, kan gampang gitu. Ya gampang. Ya. Maksudnya kamu bisa dikerjakan di buku, tulis boleh. Ya, supaya lebih rapi. A itu burung elang, B burung pelikan, C burung nuri, D burung apa D itu? Pelatuk. Burung pelatuk. Yang E burung apa? Empat. Hah? Yang E burung apa? Burung pipit ya? Yang E burung pipit. Nah, coba itu nanti diuraikan. Nomor 1 latihan 2. Nah, itu nama hewannya apa? Hewan ini hidup di lingkungan ekstrim, yaitu di mana? Ya.